Terima kasih atas waktunya datang untuk pemaparan budaya positif yang akan saya terapkan di SMA Negeri 12 Kota Tangerang Selatan. Sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, ada baiknya kita mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Sebelum kita mulai kegiatan pada hari ini, ada baiknya kita lakukan ice breaking dulu ya, Bapak Ibu, biar penyegaran. Silahkan berdiri dulu Bapak Ibu. Harus pakai habis domelin. Malah gerak langsung pulang. Fokus kembali ya Bapak Ibu. Konsentrasi. Teguh konsentrasi. Kita kembali lagi. Ini ada 8 konsep inti budaya positif yang nanti akan kita terapkan di SMA Negeri 12 Kota Tangerang Selatan. Yang pertama itu perubahan paradigma belajar, kedua disiplin positif, ketiga nilai kebajikan, keempat kebutuhan dasar manusia, kelima motivasi perilaku manusia, keenam keyakinan kelas, ketujuh segitiga restitusi, dan yang kedelapan posisi kontrol guru. Baik. Nah, yang pertama kita pembelajaran dengan paradigma baru, di mana pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya, berdasarkan perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang dimaksud dengan pembelajaran diferensiasi itu maksudnya kita mengenali dulu satu persatu siswa yang satu dengan yang lainnya tentang kesiapan belajar gitu, bagaimana dia sudah mulai belum atau ada permasalahan yang lainnya gitu. Jadi sebelum kita masuk materi, kita kenali dulu kesiapan belajar dari siswa, seperti itu. Filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Seperti yang kita ketahui, Bapak Ki Hajar Dewantara ini sudah berjuang dalam pendidikan ternyata sejak zaman kolonial Belanda. Jadi sudah dipikirkan gitu sampai sekarang gitu. Jadi dari zaman dulu itu pada zaman kolonial Belanda, penjajahan Belanda itu hanya memperbolehkan
orang pribumi saja yang orang pribuminya itu yang bangsawan gitu kan. Yang dimaksudkan itu agar bisa disuruh gitu. Maksudnya itu juga untuk memakmurkan bangsa Belanda itu sendiri. Jadi yang rakyat biasa itu tidak bisa. Nah, dan Ki Hajar Dewantara ini memperjuangkan bagaimana biar yang lainnya juga bisa bersekolah gitu. Makanya sampai seperti sekarang Bapak Ki Hajar Dewantara ini dijuluki sebagai Bapak Pendidikan Bangsa Indonesia. Nah, dari filosofinya ini ada tujuan pendidikan, yaitu menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Terus yang kedua, dalam proses menuntun anak diberi kebebasan, namun pendidik berperan sebagai pamong dalam memberikan tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Terus yang ketiga ini semboyan yang sering kita dengar, makanya dijadikan sebagai logo pendidikan, yaitu Tuturi Handayani. Nah, ini ada 3 semboyan dari Pak Ki Hajar Dewantara, yaitu yang pertama Ingarso Sungtulodo, Ing Madio Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Seperti itu. Jadi maksudnya guru itu tidak hanya menuntut ya, tapi kan kita kadang suka, ayo kamu harus bisa, kamu harus jadi juara 1, harus ini. Dan ternyata saya juga baru tahu dari Ki Hajar Dewantara ini dicetuskan karena dari pengalaman pribadinya gitu. Jadi anaknya yang seperti itu di sekolah diperlakukan seperti itu, dan jadi keterbelakangan mental ternyata gitu. Jadinya Ki Hajar Dewantara memperjuangkan dan berpendapat pendidikan itu harus berpunya gitu, seperti itu. Lanjut. Yang kedua, perubahan paradigma. Jadi seperti kepalan tangan, ada A dan B. Jadi A ini sebagai kita sendiri, dan yang B itu teman. Terus kemudian sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Teman Anda yang B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta dan memberikan benda tersebut. B bisa memujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Apa yang terjadi? Nah, contohnya itu seperti ketika kita diberikan kepercayaan gitu, tetapi ada teman si B ini membujuk kita gitu, ayo dong coba kasih tahu gitu, nanti bakalan dikasih uang gitu atau apa. Nah, itu tidak boleh seperti itu. Jadi kita guru itu harus tetap memperjuangkan apa yang jadi prinsip kita. Jadi jangan tergoda dengan rayuan uang seperti itu maksudnya. Lanjut. Teori kontrol dari Dr. William Glasser. Dalam teori kontrol meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol itu sendiri. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang rasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Lanjut. Perubahan paradigma, stimulus, respon, teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, dilihat di tabel yang kolom stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama. Nah, terus di teori kontrol, ya, Bapak Ibu, di sini ada contoh tabel hukuman atau masuk ke dalam konsekuensi. Saya punya beberapa sticky note, nanti minta tolong Bapak Ibu tuliskan dalam tabel ini masuknya ke hukuman atau konsekuensi, dan nanti Bapak Ibu maju ke depan untuk menempelkannya. Baik, saya kasih waktu 15 menit untuk menempelkan sticky note ini. Makasih. Iya, Bapak Ibu, kita sudah ke dalam refleksi gitu. Tadi hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan. Terus
guru yang seperti apakah setelah mengikuti diskusi pada hari ini. Jadi saya meminta refleksi dari Bapak Ibu guru setelah kita tadi melakukan pembahasan tentang materi yang tadi ya, ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, saya meminta Ya, kesimpulannya yang saya dapat adalah saya di sini jadi memahami apa itu hukuman, konsekuensi, dan restitusi ya. Ya, udah itu aja Bu. Cukup dari saya. Udah kan kesimpulannya udah gitu doang. Saya akan gimana di Oh, kelas? ya, Itu ya. ada saya menjadi guru seperti apa? Iya, harus memberikan hukuman atau apa? Ya, salah satunya sih itu ya. Mungkin saya jadi guru akan berusaha untuk bisa apa namanya? Udah. Jadi kesimpulannya yang saya dapat dalam hari ini adalah saya bisa tahu apa itu namanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya. Terus Bapak mau jadi guru yang seperti apa? Ya. Mau jadi guru yang mungkin disukai anak-anak atau yang bisa mencerminkan anak-anak, suri tauladan dan yang lain-lain itu. Dan mau cukup atau ada lagi? Terima kasih. Selanjutnya Bu Nita. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Pantes sih. Setelah saya melihat presentasi dari Bu Artina, saya mengetahui mengenai hukuman, kemudian konsekuensi dan restitusi. Selain itu saya juga ingin menjadi guru yang profesional, mencoba untuk menjadi guru yang profesional di mana anak-anak lebih aktif lagi di kelas dan lebih aktif untuk presentasi, tanggung jawab, disiplin dalam mengerjakan tugas juga tahu apa yang akan dilakukan yang terbaik untuk diri dia sendiri. Biasa di luar. Terima kasih atas refleksi dari Bapak dan Ibu guru. Selanjutnya apakah masih ada? Tutup dulu pada sesi hari ini. Terima kasih Bapak Ibu guru yang sudah menyempatkan waktunya. Sekian pemaparan dari saya pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam perbuatan juga dalam penyampaian, mungkin juga yang kurang konsumsinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.